Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin wa iqamati dinihi wa ihya kalimatihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini di malam yang cerah ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat wal afiat, diiringi dengan nikmat panjang umur, juga nikmat Islam serta iman yang ada di dalam badan kita masing-masing. Amin. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepatuhan baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu dari alam jahiliyah menuju kepada alam ilahiyah minal zulumati ila nur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab. Tepatnya malam ini tanggal 29 Rajab. 2 malam yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 27 Rajab, merupakan sejarah yang tertulis oleh dunia, di mana baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan tiket yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Padahal jumlah nabi itu banyak. Menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi, jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul itu ada 313. Sebagian mengatakan 314 rasul. Dari 124.000 nabi, Allah pilih yang mendapat gelar atau amanah menjadi rasul hanya 313. Dari 313 ini hanya ada 25 nabi yang kisahnya diriwayatkan dan dilestarikan di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi dan rasul ini yang mendapat gelar ulul azmi hanya ada 5 nabi. Dari kelima nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi ini, yang mendapat tiket perjalanan tur, perjalanan suci, hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita semua telah mengetahui bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj baginda tercinta, Allah berikan buah yang sampai saat ini menjadi salah satu tiang dari agama kita. Maka untuk lebih jelasnya, insya Allah pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan guru kita sekalian yang di Ustadz Rajab, yang insya Allah akan membahas tentang what is Isra Mi'raj. Oleh karena itu, sebagai pengantar dari saya cukupkan dan saya persilahkan kepada guru kita sekalian, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Razak. Sallu ala Muhammad. Demikian yang saya sampaikan. Ufatilukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan amanah dari guru kita, bahwasanya guru kita sedang berhalangan, diamanahkan kepada anak. Insya Allah ada istilah kalau dalam sebuah thariqat itu, apa yang disampaikan oleh murid itu biasanya tersambung sama guru. Jadi pada hakikatnya yang sedang berbicara ini adalah lisannya Ustadz Rajab, menggunakan lisan anak. Tadi setelah kita sindir bahwasanya oleh-oleh yang populer dari perjalanan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Akan tetapi sebetulnya banyak oleh-oleh bingkisan yang Allah berikan kepada junjungan kita melalui perantara para malaikat. Di antaranya adalah bekal atau hijamah. Jadi
hijamah juga itu merupakan oleh-oleh. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj itu bertemu dengan para malaikat, kemudian yaquluna, berkata para malaikat, kanlah umatmu untuk berhijamah. Jadi hijamah itu pengobatan yang dianjurkan dalam Islam, atau kalau kita biasa nyebut dengan bekam, juga dari Mi'raj atau perjalanan suci Isra Mi'raj. Akan tetapi pada kesempatan ini tiada maksud untuk memberikan tausiah, karena tausiah itu berasal dari kata waso atau wasiat kalau bahasa kita. Biasanya orang yang berwasiat itu adalah orang tua kepada yang muda, seorang tua kepada anak. Nah kalau ini kan, kalau anda lebih watawasau bil haqqi watawasau, kita saling mengingatkan. Barangkali ada pengetahuan yang lupa, mudah-mudahan bisa teringatkan kembali dengan adanya peringatan Isra Mi'raj kecil-kecilan. Tadi siang telah kita dengarkan salah satu khatib di Masjid Robani menerangkan bahwasanya ada 4 level atau 4 tingkat orang dalam melaksanakan sholat. Yang pertama ada usholah, yang kedua iqamatus sholah, yang ketiga dawamus sholah, yang keempat hafizus sholah. Ini diterangkan dalam sebuah tafsir. Mana orang yang tergolong ke dalam adaus sholah? Orang yang tergolong ke dalam adaus sholah yaitu mereka yang melaksanakan sholat, rajin sholatnya, jumlah waktunya tetap 5 waktu, jumlah rakaatnya tetap 17 rakaat, tetapi dia melaksanakan tanpa dasar ilmu. Dia nggak tahu rukun, dia nggak tahu syarat, tapi dia rajin sholatnya. Maka ini adalah kelas paling bawah ada sholat. Naik ke level selanjutnya iqamatus sholat. Iqamatus sholat adalah orang yang rajin sholatnya 5 waktu 17 rakaat, dia tahu ilmunya, tahu rukun dan syaratnya, dia jaga sholat 5 waktu. Ini adalah orang yang tergolong kepada iqamatus sholat. Yang ketiga dawamus sholat, yaitu orang yang tahu ilmu, rukun, syaratnya, kemudian dia menjaga sholatnya, sholat fardu yang 5 waktu itu, kemudian diikuti dengan sholat-sholat rawatib. Maka orang ini tergolong kepada dawamus sholat. Yang keempat adalah hafizus sholat, yaitu orang yang menjaga sholatnya, maksudnya adalah orang yang rajin sholatnya, tahu rukunnya, paham ilmu tentang sholat, kemudian dia mengimplementasikan sholat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebetulnya harus sampai kepada hafizus sholat. Oleh karena itu perintah sholat di dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada iqamatus sholat, ada sering kita dengar hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Apa kata Allah? Jagalah sholat-sholat, sholawat, sholat-sholat, wa sholatil wusta, dan sholat yang berada di tengah. Sebagian mufasir yang melihat tatanannya tatanan ilmu zahir, maka hafizu ala sholawati ini adalah sholat yang 5 waktu. Kemudian wasolatil wusta, sholat yang berada di tengah-tengah ini, ulama-ulama ahli zahir, ahli ilmu zahir itu menetapkan bahwa sholat yang di tengah-tengah itu adalah sholat asar. Akhirnya banyak para da'i menerangkan bahwa sholat asar ini memang sholat yang ada di tengah-tengah. Kalau orang kerja itu jam kerjanya belum keluar, sedang-sedangnya masuk, makanya berat sholat asar itu menurut pandangan ulama ahli zahir. Tetapi bagi para ikhwan yang berada di wilayah thariqat, bukan itu pengkajiannya, tetapi lebih kepada level yang tadi itu hafizus sholat, bagaimana mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya yang dimaksud dengan hafizu ala sholawat, sholawat di sini adalah sholatnya arkan, sholatnya anggota tubuh kita,
Wassalatil wusta. Wusta itu maksudnya adalah sholatnya hati yang berada di tengah-tengah dalam diri kita. Dengan kata lain, hati selalu hidup dimanapun kita berada. Kita bekerja, hatinya tetap hidup, ingat kepada Allah. Karena aqimis sholata lidzikri, salah satu perantara bagaimana Allah agar manusia, umat Islam, umat Nabi Muhammad itu ingat kepada Allah, dikasih sholat. Makanya sholat awalnya itu 50 waktu, bukan untuk memberatkan umat Muhammad. Tetapi saking sayangnya Allah sama kita, nggak mau jauh-jauh sama umatnya Nabi Muhammad, dikasih 50 waktu. Supaya apa? Terus rapet sama Allah. Nah, oleh karena itu sekarang kita sudah jadi 5 waktu. Tapi yang 5 waktu ini saja beratnya, subhanallah. Oleh karena itu banyak para ulama sufi mengkaji bagaimana agar hati ini selalu hidup. Muncullah bidang-bidang ilmu seperti tasawuf untuk mensucikan hati. Bagaimana caranya? Caranya itulah yang disebut dengan thariqah. Bikasrati dzikr. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi. Jadi kajian bab Isra Mi'raj di wilayah Zawiyah akan berbeda atau harus berbeda dengan pengkajian ketika kita berada di tempat umum. Kalau di tempat umum membahas Isra Mi'raj itu cukup dari mulai perjalanan Rasulullah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terjemahkan, selesai. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, diceritakan tentang perjalanannya. Itu az-zahir. Kemudian Mi'raj, diangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menurut sebagian ulama sufi, langit bumi sampai langit pertama itu disebut alam mulki. Langit 1 sampai langit 7 disebut alam malak. Di atas langit ke-7 ada alam Jabarut. Di atas Jabarut itulah yang disebut alam lahud. Disitulah letak Sidratul Muntaha, dan disitulah ruh manusia pertama kali diciptakan sebelum ditiupkan kepada janin seorang ibu. Maka Rasulullah SAW, jika kita merasa kita umat Nabi Muhammad, kita merasa umat Islam, maka sesungguhnya perjalanan Isra Mi'raj itu harus kita ikuti. Kalau Rasulullah Mi'raj, maka umatnya harus juga Mi'raj seperti Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita Mi'raj? Maka Rasulullah SAW memberikan kuncinya. Kata Nabi, Mi'rajul mu'minin as-salat. Alat untuk Mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah salat. Kalau Rasulullah melalui buraq. Kalau umat mukmin, salat tunggangannya. Maka pada hakikatnya salat yang kita laksanakan itu sama dengan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Makanya dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan bagaimana ketika Rasulullah sudah masuk ke alam lahud, masuk ke Sidratul Muntaha, ditemani sama Jibril. Kemudian Jibril itu diajak sama Rasulullah, ayo Jibril antar aku untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Jibril? Jangan, kalau saya masuk 1 jari saja, kata Jibril, maka aku akan hancur. Bayangkan, malaikat diciptakan dari cahaya tapi nggak mampu masuk ke kerajaan Allah, nggak mampu masuk ke Sidratul Muntaha. Lalu siapa yang mampu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah pun di dalam Al-Quran menggunakannya abdihi, bukan menggunakan subhanalladzi asra bi Muhammadin khusus berarti kepada Nabi Muhammad, tapi Allah mengatakan bi 'abdihi. Maka siapapun di alam dunia ini yang mengabdikan dirinya kepada Allah, derajatnya sampai kepada derajat takwa, maka dia Mi'raj kepada Allah. Apanya yang Mi'raj? Hatinya. Oleh karena itu kita dikasih alat. Di samping Rasulullah secara zahir, secara syariatnya memberikan alat untuk Mi'raj, yakni salat, maka kita
Tijani diberikan oleh guru mursyid kita Syekh Ahmad Tijani agar kita mi'raj, membuka lapisan-lapisan alam itu di sholawatil fatih. Futuh, dibuka semua pintu-pintu langit, dibuka itu pintu-pintu yang menutup hati kita. Jadi gambarannya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj ke atas, tapi kita sebagai manusia semakin mendalamnya kolbu kita, disitulah letak sinyal kita kepada Allah. Lapisan hati kita. Di situ ada yang namanya akal. Di dalam kolbu kita ada yang namanya nafsu. Di dalam kolbu kita ada yang namanya ruh. Ruh, kolbu, akal, nafsu. Inilah dimensi dalam diri manusia. Nafsu adalah alat untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Kalau Allah nggak kasih nafsu, maka kita nggak mau makan. Giliran kita nggak mau makan, kita cari obat nafsu, nafsu makan. Giliran kita marah-marah terus, disalahin nafsunya. Ini manusia kan nggak jelas gitu. Di satu sisi nafsu disalahin, di satu sisi nafsu dicari-cari. Nah, jadi sebetulnya kita kalau Allah nggak kasih nafsu, nggak bakal mau sholat. Kalau kita nggak dikasih nafsu, nggak bakal mau hadir di sini, karena nggak punya dorongan. Malaikat contoh, malaikat, bayangin kalau malaikat dikasih nafsu, gitu kan, yang bisa melihat tembus pandang, begitu turun, wah, ke rumah kita mau bawa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata istri kita atau anak kita yang cewek lagi telanjang bulat, waduh, gimana tuh malaikat? Mengerol itu. Tapi karena malaikat memang tidak diberikan nafsu, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Maka disinilah salah satu tugas kita, mengendalikan hawa nafsu, bukan menyingkirkan hawa nafsu, karena tidak bisa disingkirkan. Jadi nafsu untuk mendorong kepada keinginan. Kemudian Allah berikan akal. Akal adalah alat timbang antara benar dan salah. Kalau otak, yang akan keluar adalah untung rugi. Apa yang masuk ke dalam otak ini, apa yang telah kita pelajari. Kalau belum pernah kita pelajari atau kita alami, otak nggak akan tahu. Ini kita tahu kalau ini pisang, karena dari dulu orang nyebutnya pisang. Coba kita bawa ke Amerika, nggak pisang tapi banana, karena rekaman otaknya banana. Gitu. Tapi kalau timbangan akal, bukan lagi nama tapi halal haram. Mau apa kek itu, halal apa haram nih ya? Itu akal. Maka setelah akal ada yang namanya kolbu, itu adalah SIM card dalam HP. SIM card yang memancarkan sinyal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini nggak punya pulsa, percuma, nggak dapat sinyal, atau yang disebut dengan hidayah itu. Maka subhanallah, kita awali Syekh Ahmad Tijani mengajarkan kepada kita melalui muqaddam-muqaddam, melalui guru-guru kita. Diajarkan sebelum kita membaca salat Fatih, kita disuruh beristighfar. Agar apa? Terhapus dari dosa-dosa, debu-debu dosa kita. Bayangin, kita ketemu atau Allah kasih hidayah kita masuk atau bertemu atau masuk ke wilayah Thariqat ini sudah berapa tahun, Bang Irul? Sudah 5 tahun. Antum, Ustaz? Bulan. Sebelumnya kan di sana udah lama. 20 tahun. 5 tahun. Umur antum berapa? 42 dikurangi 5, 37 tahun hati kita gelap. 37 tahun hati kita kotori. Tidak mungkin bersih hanya cuma dengan 5 tahun. Maka jangan terlalu berharap. Bukan dalam arti, maksud aneh bukan berarti tidak boleh berharap bersih, tetapi kita harus tahu diri. Istighfar kita belum seberapa, dan itu pun 5 tahun. Maka jangan heran ketika kita masuk ke dalam suatu thariqat.
Awalnya kita gagah perkasa sebelum masuk thariqah. Ketika masuk, Allah cabut. Yang tadinya senang, Allah kasih susah. Kenapa? Diuji. Bayangin kalau hati kita ini kayak besi, udah karat. Ini besi, kalau karat supaya ngebersihinnya pakai apa kira-kira? Pakai hamplas. Hamplas itu dari apa sih? Besi. Bubuk beling. Biar bersih, dihamplas. Kalau ini besi bisa ngomong, coba tanya gimana rasanya dihamplas. Coba Bang Irul dihamplas mukanya, coba jajan. Hah? Oa pasti. Nah, gitu. Nah, sebetulnya apa yang melekat selama ini bisa jadi di mata Allah tuh nggak baik. Makanya ketika kita masuk ke dalam thariqah yang tadinya punya mobil banyak tiba-tiba hilang. Jangan heran. Saking sayangnya Allah agar apa? Pertanyaan nanti di akhiratnya ringan. Tapi karena mata kita terlalu duniawi, kita lupa kepada ukhrawi, akhirnya kita merasa, loh kok gue masuk thariqah malah miskin, loh kok gue masuk thariqah usaha gue malah begini. Ada hal yang kita nggak tahu dan Allah tahu, yang terkadang kita nggak bisa tebus. Karena apa? Saking kotornya kita. Bayangkan, guru-guru kita sering mengingatkan bagaimana ketika kita membaca sholawat Jawharatul Kamal, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 4 khulafaur rasyidin, 4 sahabat terdekatnya hadir. Tetapi kita selama ini membaca sholawat itu tidak pernah merasakan getarnya kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah guru kita bohong? Enggak. Bukan guru kita yang bohong, tapi Rasulullah hadir, namun kita tidak bisa merasakan saking kotornya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tash'urun." Orang-orang yang mati, jangan engkau katakan orang-orang yang mati fi sabilillah di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup, namun kalian tidak bisa merasakan. Rasulullah hadir, ada di samping, di tengah-tengah kita. Para sahabat hadir, namun saking kotornya kita, jangankan untuk melihat zohirnya, merasakannya saja, getarnya saja belum mampu kita. Oleh karena itu, peringatan Isra Mi'raj mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada diri kita untuk sama-sama mengintrospeksi diri kita. Kembali kepada 4 tingkatan atau 4 kelas dari orang-orang yang melaksanakan sholat itu. Kita ini berada di wilayah mana? Kalau kita masih ada sholat, kita rajin sholat, tapi kita belum tahu rukunnya, hukum ilmunya dan lain sebagainya, maka kita harus meningkatkan kualitasnya sehingga kita naik level jadi iqamah di sholat. Kalau kita sudah iqamah di sholat, kita tahu ilmunya dan kita menjaga sholatnya, maka kita harus naik kepada dawamus sholat, diiringi dengan sholat-sholat rawatib. Kalau kita sudah melaksanakan atau sudah dawamus sholat, maka untuk sampai kepada hafidzus sholat, maka bukan hanya sekedar sholat 5 waktu dan sholat rawatibnya yang kita kerjakan, tetapi zikir thariqatnya harus kencang, karena wilayahnya adalah wilayah ruh, dan kita tidak mampu untuk sampai mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongan guru-guru mursyid. Gak mampu kita membuka dengan usaha zikir kita, maka hati-hati bisikan di dalam diri kita, dengan zikir kita mampu sampai kepada Allah, gak akan mampu. Guru-guru kita lah yang membawa ruh-ruh kita. Ayo sini, gua ajak lu ke Allah, gua ajak. Tanya ke guru kita, Syekh Ahmad Tijani, seandainya hadir pada kesempatan ini, kita tanya kepada beliau, apakah engkau wahai Syekh yang mengantarkan kami ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau akan menjawab, bukan, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya Rasulullah, maka Rasulullah akan menjawab, tidak, ana basyarun mithlukum. Dan Al-Quran sama, gua sama kayak kalian, tapi perbedaannya yuha ilayya. Tapi Rasulullah dikasih amanah, Rasulullah dikasih itu syafaat untuk membawa kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua minimal lah, kalaupun kita nggak sampai,
makrifah kepada Allah. Kalaupun kita tidak sampai futuh untuk mengenal Allah, minimal kita bisa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui sebagai murid Syekh Ahmad Tijani yang kelak nanti akan ditolong mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Mudah-mudahan kalimat atau tausiah yang tidak bermutu ini jadi tidak usah didengarkan. Setelah dari sini lupakan saja apa yang pernah terjadi, anggap saja tidak pernah ketemu dan tidak pernah mendengar apa yang saya sampaikan, karena memang nggak bermutu. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.